Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kaujon Kidul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah bahwa pada subuh kali ini kita masih saja diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menyelenggarakan kajian tadabbur Al-Quran, dan kita masih berada di program ngaji subuh Ramadan tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, subuh ini kita berada di tanggal 7 Mei tahun 2020, bertepatan dengan 13 Ramadan 1441 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita masih mengkaji surah Al-Jin. Begitu banyak yang kita dapatkan pada kajian subuh kemarin. Yang pertama, bahwa Nabi tidak tahu hal gaib, apalagi kita. Nabi tidak dapat melihat jin, apalagi kita. Jangan terperdaya, jangan tertipu siapapun yang mengaku dapat melihat jin. Na'udzubillahi min dzalik, apalagi merasa memiliki kemampuan memperdaya dan mendayagunakan jin. Jangan tertipu. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, jin saja di antara bangsa jin itu ada yang tertarik dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Wahyu-wahyu Allah yang dibacakan Rasulullah itu menarik sekelompok jin, dan kemudian jin itu juga beriman kepada Allah, melaksanakan amal soleh. Dan akhirnya kita mendapatkan banyak informasi bahwa di kalangan jin memang ada yang muslim dan ada yang non muslim, ada yang mukmin, ada yang non mukmin, ada yang ahli surga dan ada yang ahli non surga atau akan di neraka. Bagaimana mungkin kalau jin saja dapat mencapai derajat sedemikian mulianya menjadi calon ahli surga? Bagaimana mungkin orang-orang kafir Quraisy begitu bebal, peci, keras kepala sehingga tetap menolak ajaran Nabi, tetap menolak taat kepada Allah, tetap menolak taat kepada Rasulullah, mengingkari hari kiamat dan mengingkari kebangkitan untuk dihisab, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama di dunia. Maka ada yang dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina, tapi juga ada yang diberikan surga oleh Allah dengan rahman dan rahim. Faktanya manusia, termasuk orang-orang musyrik Quraisy, adalah makhluk mulia dibandingkan makhluk yang lainnya termasuk jin. Ini adalah kritikan besar kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi juga kepada kita semua. Jangan sampai kalah dengan jin dalam hal ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kalah dengan bangsa jin dalam hal terus-menerus menghindari maksiat dan durhaka kepada Allah. Dan jangan sampai kalah dengan bangsa jin dalam memelihara tauhid,
menghindari perbuatan-perbuatan syirik, dan menghindari perbuatan khurafat. Kemarin subuh juga kita kaji bahwa kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir, Nabi Nuh Rasul pertama, tapi nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Rasul Nabi Muhammad SAW bersifat lokal untuk umatnya. Maka kerasulan Nabi Muhammad adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk alam raya ini, seluruh yang diciptakan Allah. Rasulnya satu, yaitu Nabi Muhammad, termasuk kalangan jin, termasuk bangsa jin, dan Al-Quran ini pun untuk bangsa jin. Maka janji Allah juga untuk bangsa jin. Allah menjanjikan siapa yang istiqomah, konsisten, terus-menerus di thariqah jalan Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya, maka pasti mereka akan mendapatkan kehidupan yang makmur, yang pasti di akhirat, dan mudah-mudahan juga itu di dunia. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk bangsa jin dan untuk seluruh alam semesta ini. Itulah ajaran yang kita dapatkan pada kajian subuh kemarin. Maka mari kita lanjutkan kajian kita surah Al-Jin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutkan dari ayat 17. Janji Allah kepada siapapun yang istiqomah di dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan kehidupan makmur, digambarkan di dalam ayat sebelumnya akan diturunkan hujan yang lebat dari langit, dan itu adalah isyarat kemakmuran itu, karena dalam Al-Quran air adalah sumber kehidupan. Semua kita ini membutuhkan air, tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Bayangkan mendapatkan air melimpah ruah, itu sama dengan mendapatkan kebahagiaan baik di akhirat maupun di dunia. Namun ada yang memahami bahwa ternyata itu juga didapatkan oleh orang-orang yang tidak menjalankan kehidupan yang iman dan taat kepada Allah. Mereka memproduksi kedurhakaan kepada Allah, memproduksi kemaksiatan kepada Allah, dan memproduksi dosa tanpa perasaan bersalah. Tapi nyatanya mereka mendapatkan juga kemakmuran, dan itu semua. Maka para ulama yang berpendapat ada yang istidraj, terlihatnya nyaman padahal mengandung bahaya, terlihatnya enak padahal mengandung ancaman bahaya, istidraj. Maka Allah menyatakan linaftinahum fihi, apapun termasuk rezeki yang kita peroleh karena kita istiqomah, tetap memiliki fungsi bahwa dia sedang menguji kita, menguji siapapun yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi walaupun kita itu mendapatkan kebaikan dari Allah sebagai bagian dari yang dijanjikan Allah, siapa yang istiqomah maka akan ditaburi kemakmuran oleh Allah. Tapi tetap saja kemakmuran yang kita peroleh di dunia ini itu adalah linaftinahum fihi, untuk menguji. Fitnah itu adalah ujian. Sudah banyak kita kaji penjelasan harta itu adalah ujian. Maka akan terlihat siapa yang meningkat keimanannya dan siapa yang dengan harta itu tergerus keimanan.
anak juga ujian. Maka akan terlihat siapa yang dengan anak itu meningkat keimanannya dan siapa yang malah tergerus keimanannya. Akan terlihat siapa yang lulus di antara kita dengan ujian kemakmuran dari Allah itu. Maka perhatikanlah bahwa apapun yang kita peroleh saat ini, jangan membuat keimanan kita ini merosot. Justru apa yang kita peroleh haruslah membuat keimanan kita ini meningkat. Dan bersyukurlah kita kalau kita dinyatakan lulus dalam ujian itu, apapun ujian kita. Nanti akan kita lihat apa yang harus kita waspadai dari ujian-ujian. Wa may yurid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'adan. Lihat, di balik kemakmuran yang kita peroleh itu mengintip ancaman Allah. Siapa yang berpaling sehingga tidak insaf kepada Allah, hartanya membuat lupa dengan Allah, anaknya membuat lupa dengan Allah, maka dia akan mendapatkan azaban sa'adan, azab yang meningkat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada yang berpendapat yang dimaksud dengan azaban sa'adan itu adalah disiksa sedemikian rupa di dalam neraka, maka naik lagi, tapi disiksa lagi, naik lagi, berusaha menghindar, disiksa lagi. Ada yang mengartikan seperti itu, tapi ada yang mengartikan dan bagus, yaitu bahwa yang dimaksud dengan azab dan sa'adan adalah sudah yang kita yang ada ahli neraka, disiksa di neraka, sudah begitu perihnya, sakit, siksa di neraka, tapi dianggap belum cukup oleh Allah, ditingkatkan lagi, sudah semakin perih, semakin sakit, tapi tidak dianggap cukup oleh Allah, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi, tiada artinya. Naudzubillah. Itulah yang dimaksud dengan azaban sa'adan, dan itu mengintip kita. Kita bersyukur pada Allah, ahli ibadah, lalu dianugerahi kemakmuran. Ingat, hati-hati, jangan takabur, jangan sombong, jangan merasa pantas mendapatkan harta itu. Wajar saya ibadahnya bagus, wajar, mengintip azaban sa'adan, tapi jadikanlah apa yang kita terima itu sebagai ujian agar ibadah kita lebih baik lagi, amal soleh kita lebih baik lagi, iman kita lebih meningkat lagi. Dan itulah artinya kita orang yang lulus dalam ujian. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ada yang berpendapat ini mengulang dari qul uhiya, sehingga lengkapnya kita baca wa qul uhiya annal masajida, dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca. Wahyukanlah, sampaikanlah, kabarkanlah kepada siapapun, annal masajida lillah, bahwa masjid itu milik Allah. Pertama kita artikan dulu, ini masjid sebagai suatu building, bangunan. Siapapun yang buat, siapapun yang mendonasi, tetap hakikatnya al-masajidu lillah. Walaupun sekali lagi secara bangunan masjid itu ada seorang saja yang membangun, atau beberapa orang, atau hasil patungan, tetap secara hakikat
Al-masajidu lillah, fungsinya adalah milik Allah. Tidak boleh ada masjid mentang-mentang yang membangun si fulan, maaf, madhabnya tertentu, masjid dengan madhab tertentu, tidak boleh. Masjid itu milik Allah dan hanya boleh difungsikan menurut aturan-aturan Allah, bukan aturan-aturan madhab tertentu berdasarkan siapa yang membangun, siapa yang mendonasi. Ini adalah ancaman, peringatan, juga kecaman. Ancaman buat siapapun yang menyalahgunakan masjid. Hei para DKM, jangan menyalahgunakan fungsi masjid. Peringatan untuk siapapun yang mendirikan masjid, membangun masjid, mengelola masjid. Ingat bahwa masjid itu fungsinya harus menurut yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Karena al-masajidu lillah. Dan juga ancaman, siapapun yang menyalahgunakan masjid, maka akan terlihat ancamannya nanti di belakang. Jadi yang pertama, masjid sebagai bangunan. Tapi boleh jadi al-masajidu itu adalah alat bersujud. Alat bersujud itu 7 anggota sujud. Ada dahi, ada 2 tangan, ada 2 lutut, ada 2 kaki. Yang dimaksud adalah jari jemari, jempol dan yang lain, agar semua bisa menempel di lantai atau di tanah pijakan tidak tempat bersujud. Maka itu semua adalah milik Allah, akan dipertanggungjawabkan. Untuk apa dahi, tangan, alat kita menggenggam, dahi tempat pikiran kita, lutut tempat kita bertumpu, dan kaki kita untuk berpijak. Semua adalah milik Allah dan akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah. Yang ketiga, ju'ilal ardu masjidan wa tahura. Ada bahwa persada hamparan bumi ini itu memang dijadikan oleh Allah, didaya gunakan oleh Allah untuk kita masjidan, bersujud, wa tahira, dan suci. Maka kita bertayamum dengan unsur tanah, dengan unsur bumi, karena tahura suci. Kalau memang oleh Allah hamparan bumi ini didaya gunakan masjid dan sebagai masjid, maka apapun yang terlarang dilakukan di masjid terlarang juga dilakukan di atas hamparan bumi manapun. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan di masjid Allah, maka tidak boleh juga melakukan kesyirikan di hamparan bumi Allah dimanapun. Tidak manapun kita berpijak. Karena hakikatnya semua hamparan bumi Allah ini dijadikan oleh Allah sebagai masjid, maka terlarang juga melakukan kemusyrikan. Apapun yang dilarang dilakukan di masjid, terlarang pula dilakukan di bumi pijakan manapun. Itu masjid. Sementara apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang kita ini ya agak lucu. Bahkan bukan soal tempat, soal waktu. Tolonglah di bulan Ramadan ini hindari korupsi. Berarti di bulan yang lain boleh korupsi. Tidak. Semua waktu adalah terlarang untuk semua kemaksiatan. Ada lagi, coba sih di masjid itu jangan hal-hal tidak baik kita lakukan. Di luar masjid boleh? Tidak. Apa yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid, apa yang terlarang dilakukan di dalam masjid, tidak boleh dan terlarang pula dilakukan di bumi dimanapun kita berpijak. Karena Allah telah menjadikan seluruh hamparan bumi ini masjid dan tempat kita bersujud.
tempat kita hanya mengesahkan Allah, tempat kita hanya untuk bisa membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah. Itu pengertian yang ketiga dari masjid. Kita lanjutkan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya Allah, tidak boleh kita tad'u, berdoa di dalam masjid dan dimanapun di hamparan bumi yang kita pijak ini, tapi ma'allah, bersama Allah saja tidak boleh, apalagi pada selain Allah. Ada yang mempraktekkan dua cara. Berdoanya merasa tidak yakin kalau cuma kepada Allah, maka kepada kuburan juga berdoa. Allah. Tapi ada juga yang lebih lebih dari berdoa pada Allah tidak ke kuburan iya. Tapi bagi kita kepada kuburan tidak, kepada Allah dan kuburan juga tidak. Hanya kepada Allah. Wala tad'u, baik berdoa, beribadah apapun tidak boleh kita lakukan. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ini Tuhan dan bahwasanya lamma qama Abdullah, pada saat hamba Allah, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini qama, berdiri menegakkan sholat, yad'uhu, kemudian berdoa kepada Allah. Kadu yakununa alaihi libada, maka ada pihak yang bergerombol, berkerumun, saling tumpang tindih berebut untuk melihat Rasulullah. Ada yang mengatakan yang pertama adalah ini soal sekelompok jin. Setiap kali Nabi itu sholat bersama para sahabat, maka jin-jin berkerumun, bergerombol, persis kayak orang mau nonton konser atau pertandingan Persib atau Persija. Maka orang berebut, saling sikut, saling tonjok, saling desak, ingin bisa mendapatkan kesempatan menonton dengan jelas dan leluasa apa yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya, sholat dan berdoa pada Allah, berkerumun. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan ini soal orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ini ketika Nabi itu bersama para sahabatnya sholat, berdoa kepada Allah, maka mereka berkerumun, bergerombol, ingin membahayakan Nabi bersama para sahabat, ingin memberi teror dan ancaman. Maka terhadap itu Nabi diminta menyampaikan oleh Allah, Qul, hai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka. Kalau pendapat pertama yang dipakai, sampaikan pada jin itu. Kalau pendapat kedua yang dipakai, sampaikan kepada orang-orang yang meneror, memusuhi engkau ketika engkau sholat, menegakkan sholat bersama para sahabat atau berdakwah. Qul, katakan kepada mereka, hai Nabi Muhammad, innama ad'u rabbi, saya nggak membahayakan kalian, saya nggak lagi ngapa-ngapain, saya cuma lagi berdoa Rabbi, kepada Tuhanku. Wajar kan? Karena Rabb, dia hanya Allah yang mendidikku, memeliharaku. Rabb adalah zat yang senantiasa merawatku. Maka wajar aku berdoa, beribadah. Tidak ada yang neko-neko. Kenapa harus berebut, tumpang tindih, bergerombol? Ada yang ingin menontonku dari kalangan jin, ada yang ingin membahayakanku dari kalangan kaum musyrik. Saya tidak ngapa-ngapain, hanya berdoa dan pantas. Sebagaimana engkau, hai orang-orang kafir Quraisy, berbakti kepada ibu yang merawatmu, yang mendidikmu, membesarkan. Maka saya pun sedang berdoa bersama para sahabat kepada Tuhan Allah, Rabb yang mendidik, memelihara diriku. Tidak ada yang aneh. Kalau katakan
Nabi Muhammad, innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Maka karena Allah lah yang memeliharaku, merawatku, juga merawat alam semesta ini, maka tidak pantas aku melakukan kemusyrikan kepada Allah. Jadi apa yang harus diributkan? Kul, katakan juga, hai Nabi Muhammad, inni la amliku lakum darra wala rasyad. Tenang. Saya ini tidak punya kemampuan untuk memastikan siapa yang menerima madarat dan siapa yang menerima manfaat, siapa yang tersesat dan siapa yang dibuka pikiran dan jiwanya ke jalan yang diinginkan, yaitu kepada kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Rasyad, ar-rasyid. Tidak. Katakan Nabi Muhammad kepada mereka semua, soal siapa yang bisa sampai kepada hidayah dan tersesat, itu bukan di tanganku. Saya tidak memiliki kemampuan apa. Wa ma 'alaika illa balagh. Tugas saya cuma menyampaikan, mendeliver. Diterima, maka keuntungan untuk kalian sendiri, ditolak kerugian untuk kalian sendiri. Kalianlah, diri kalianlah yang memiliki keputusan apakah akan mencapai, mendayagunakan hidayah atau menolak dan tenggelam di dalam kesesatan. Inilah amliku lakum darra wala rasyada. Saya juga tidak bisa menimbulkan kemadaratan, tapi juga tidak menimbulkan kemanfaatan. Kul, katakan juga, hai Muhammad, inni la yujironi minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Jangankan memberikan madarat, memberikan manfaat, menyesatkan kalian atau menyelamatkan kalian ke jalan lurus. Andai kata ada yang menyerang, maka tidak ada yang bisa melindungiku kecuali Allah. Satu pun tidak ada yang bisa melindungiku. La yujironi, pelindung. Bangun perasaan pada tangga itu seperti mereka itu ditempatkan sebagai pelindung, merasa terancam kalau tidak ada tetangga, merasa tenang ada yang melindungi kalau ada tetangga. Maka kata Nabi Muhammad, la yujironi minallahi ahad, pelindungku hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan ajida min dunihi multahada. Ini orang-orang kafir Quraisy ini di dalam terornya mengintimidasi Nabi Muhammad dengan ancaman-ancaman. Maka kata Nabi Muhammad, silakan kalian mengancam, karena hanya Allah yang bisa melindungiku. Walan ajida min dunihi multahada. Bahkan ketika ada bahaya di hadapanku, saya tidak bisa apa-apa. Yang bisa membelokkan saya dari bahaya adalah Allah. Kalimatnya menarik, walan ajida min dunihi multahada. Multahada itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, liang lahat. Nah, liang lahat, liang kuburan. Tapi yang dimaksud lahat itu kuburan yang pada bagian dalam. Jadi kalau kita gali untuk menguburkan jenazah, maka di bagian paling bawah kita buat coakan ke arah kiri, kita gali lagi sehingga ada bagian yang tersembunyi. Multahadan itu adalah tempat untuk bersembunyi, berbelok ke kanan atau ke kiri. Maka ketika ada bahaya di depan, tidak mungkin kita terjang. Maka itu namanya bunuh diri. Tidak ada yang bisa membelokkan saya ke kanan atau ke kiri supaya tidak terkena bahaya itu kecuali Allah. Itu yang disebut dengan walan ajida min dunihi multahada. Tidak ada yang bisa menghindarkanku dari ancaman dan teror bahaya
kecuali Allah SWT. Ada lagi orang-orang musyrik itu mengolok-olok Nabi Muhammad, menganggap Nabi Muhammad itu kelompok kecil. Nanti akan kita lihat bagaimana Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah untuk menjawab teror dan ancaman-ancaman itu. Maka illa balighun minallahi wa risalatihi, saya ini wa ma'alaika illa balagh, tugasnya cuma menyampaikan apapun minallahi dari Allah, wa risalatihi dan risalah Allah. Tidak ada, ini bukan bebisaan saya, bukan kreasi saya. Saya ini hanyalah petugas utusan Allah. Wa may ya'sillah wa rasulahu, ingat, karena saya ini petugas, maka jangan takut ke saya. Tapi ingatlah, siapa yang membangkang kepada Allah, maksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan saya dalam posisi sebagai Rasul Allah, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada, maka tempatnya tidak ada lagi kecuali neraka jahanam, dan pasti orang seperti itu akan kekal selamanya. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sayalamuna man ad'afu nasiran wa qallu adada. Jadi rupanya orang-orang kafir Quraisy ini terus-menerus membuli Nabi Muhammad. Ini berani amat Nabi Muhammad, juga para sahabat mengancam kami orang kafir Quraisy, kelompok yang memang sudah memiliki status tinggi, status sosial tinggi, memiliki kemakmuran, dan majority, kelompok banyak, mayoritas. Nabi Muhammad minoritas, aduh masih segelintir orang sudah berani mengancam ya. Maka kata Allah, hatta idza ra'aw ma yu'aduna, sehingga nanti mereka akhirnya melihat sendiri bahwa apa yang diancamkan oleh Allah bukan omong kosong, dan bukan sebagai orang tidak tahu diri, kelompok minoritas kok menggertak, mengancam kelompok mayoritas, bukan. Faya sayalamuna, mereka semua akan tahu man ad'afu nasiran. Sekarang kita buktikan siapa yang paling lemah, backup pertolongannya. Di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong mereka. Tapi orang-orang seperti Nabi Muhammad, para sahabat, mudah-mudahan kita semua juga begitu banyak pertolongan dari Allah. Wa qallu adada, dan akan dibuktikan nanti siapa yang sebetulnya mayoritas, siapa yang sebetulnya minoritas. Para ulama juga berpendapat bahwa ini ancaman ini atau peringatan ini tidak harus menunggu akhirat, karena tidak berselang lama, beberapa tahun kemudian perang Badar menjadikan mereka ingat pada ayat ini. Di perang Badar apa yang terjadi? Sekian ratus pasukan Nabi Muhammad bersama para sahabat dan 1000 lebih di kalangan mereka, dan Allah memenangkan pasukan Nabi Muhammad, dan di antara mereka banyak tokoh-tokoh tertawa, terbunuh, menyadari bahwa kelompok yang sedikit itu besar pertolongannya dari Allah. Dan kita kendati pun banyak menurut mereka, ternyata akhirnya merupakan kelompok yang kecil di dalam peperangan. Itu perang Badar. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad kepada mereka semua, agar mereka menerima peringatan ancaman. In adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Dasar memang mereka ini picik, bengal, keras kepala. Mereka juga mengolok-olok Nabi Muhammad. Sudahlah, jangan terlalu banyak mengancam. Kapan itu ancamannya? Maka Qul, katakan hai Nabi Muhammad kepada mereka, in adri aqribum ma tu'adun, saya tidak tahu
Apakah dekat apa yang diancamkan Allah itu? Am yaj'alu lahu rabbi amadan, atau akan dibuat panjang, masih lama lagi oleh Allah. Hanya Allah yang tahu. Karena itu adalah soal gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah adalah zat yang maha tahu hal-hal yang gaib itu. Saya tidak tahu. Karena ancaman Allah itu setara di wahyu Allah. Gaib. Kiamat itu gaib. Sama gaibnya dengan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, gaib itu ada dua. Ada gaib mutlak, ada gaib gair mutlak. Ada gaib yang mutlak, benar-benar gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi ada gaib yang gair mutlak, relatif, sesuatu yang ada di dalam kantong celana kita. Itu tidak bisa kita lihat, oleh ibu-ibu juga tidak bisa dilihat, oleh bapak-bapak tidak bisa dilihat. Begitu dikeluarkan barulah tahu sih. Itu relatif kegaibannya. Tapi mutlak atau relatif, Allah yang tahu. Sesuatu yang gaib itu dan kita tidak tahu. Apapun yang sifatnya gaib, hanya Allah yang tahu. Fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Fala yudhiru, membuat jelas, membuat nyata. Dohor pada saat matahari begitu terangnya di tengah-tengah, semua terlihat nyata. Begitu asar mulai redup lagi dan maghrib mulai gelap lagi. Sebelumnya subuh duha begitu redup. Tapi dohor semua nyata. Fala yudhiru, maka yang bisa membuat nyata kepada siapapun itu hanya Allah. Tidak ada satupun yang bisa membuat nyata hal yang gaib, illa kecuali man irtado min rasul, dari kalangan rasul yang diizinkan oleh Allah, diberi keridhaan oleh Allah untuk bisa membuat lebih jelas apa yang gaib itu. Wahyu adalah sesuatu yang gaib. Maka dahulu pada waktu wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, ada yang berpikir ini sesuatu yang gaib. Jin-jin ini banyak tahu sesuatu dari langit, berita langit. Jangan-jangan ini tidak otentik lagi, sudah diboncengi jin. Dan Nabi Muhammad tidak tahu illa man irtadun ya Rasul, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Maka kekhawatiran itu dijawab, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Maka jangan khawatir, yang di depan yang belum sama sekali ketahui apa yang terjadi, yang di belakang yang sudah tidak kita ketahui karena sudah berlalu, itu dijaga oleh Allah dan dengan sangat kokoh. Jangan khawatir, ini menunjukkan Al-Quran ini otentik, dijaga sedemikian rupa oleh Allah. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ini semua untuk dijadikan pengetahuan apakah risalah-risalah Allah itu sudah disampaikan oleh para rasulnya. Dan ilmu Allah sungguh-sungguh meliputi kepada mereka para rasul itu. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Jangan coba-coba punya anggapan ini ditunggangi setan, ditunggangi jin karena barang gaib. Tidak. Para rasul itu diliputi ilmu Allah. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan semua satu persatu dibuat, dihitung oleh Allah dengan cermat dan maha teliti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kojat Kidul yang dimuliakan oleh Allah, kita telah menyelesaikan kajian kita surah Al-Jin.
Kita bersyukur kepada Allah dan kita akan lanjutkan esok subuh dengan kajian surah yang lain. Masih di juz 29. Kita akan terus dengan surah Al-Mudassir atau Ya Ayyuhal Muzammil. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengkaji Al-Quran di esok subuh. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.